Kota Besar Bandung, Jawa Barat tidak menahan SF, pembunuh siswa SMP di Bandung karena pelaku masih di bawah umur. Ya, SF ini kemudian dititipkan di Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi Dinas Sosial Kota Bandung, dan polisi juga meyakini bahwa SF ini telah merencanakan pembunuhan dari FD. Pemeriksaan intensif terhadap SF, siswa SMP yang masih berusia 12 tahun terus dilakukan penyidik kepolisian Resort Kota Besar Bandung, Jawa Barat. Keterangan SF terkait perbuatannya membunuh FD, siswi sebuah SMP negeri di Bandung, masih terus berubah-ubah. Polisi menduga SF telah berencana membunuh FD karena pelaku telah membawa palu. Motif sementara, pelaku ingin mengambil handphone korban dan sakit hati karena korban punya kekasih baru. Namun polisi tidak menahan SF karena masih berusia 12 tahun 10 bulan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Selama pemeriksaan, SF akan mendapatkan pendampingan dari Balai Pemasyarakatan. Daripada si pelaku itu masih berubah-ubah. Yang mana keterangan pertamanya menyatakan bahwa beliau hanya menginginkan handphone Samsung yang dimiliki oleh korban. Yang mana korban menjanjikan akan meminjamkan handphone tersebut untuk berhubungan antara korban dengan si pelaku. Nah, tapi apakah sedemikian gampang seseorang menghabisi nyawa korban, yang kita perlu pendalaman. Karena FD, siswi SMP negeri di Bandung, ditemukan tewas di area persawahan Cipamokolan, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin sore. Korban tewas dengan luka di kepala akibat hantaman benda tumpul. Di lokasi, polisi menemukan sebuah palu. Teman korban mengaku sempat berkirim pesan usai pulang sekolah kemarin. Bahkan, FD sempat menjadi ajudan upacara bendera. Jenazah FD akan dimakamkan di pemakaman Pandu, Kota Bandung besok. Dari Bandung, Jawa Barat, Roni Halim, Metro TV. Nasional bersama Sekjen Partai Demokrat mendatangi kantor KPU Pusat untuk meminta penjelasan tentang dicoretnya pasangan Rasio dan Dimam Abror pada Pilkada Kota Surabaya. Sekjen PAN Edi Suparno datang bersama dengan Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan untuk menemui Komisioner KPU. Keduanya menilai alasan KPU Surabaya menggagalkan pencalonan Rasio Dimam dan diusung PAN serta Demokrat tidak relevan. Pasangan Rasio Dimam dicoret oleh KPU Surabaya karena surat rekomendasi partai yang asli tidak identik dengan surat rekomendasi dalam bentuk scan. Usai pertemuan dengan Komisioner KPU, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan PAN dan Demokrat dipastikan menempuh jalur hukum dengan melaporkan pencoretan pasangan Rasio Dimam ke Panwaslu Surabaya. Dan pihaknya juga akan menempuh opsi lain jika gugatan ditolak Panwaslu Surabaya. Artinya pasangan calon yang kami usung ini kami menggunakannya sebagai calon untuk memperjuangkan hak-haknya. Oke, apapun hasilnya nanti, kalau misalnya itu menang kan final and binding, tentu dia ikut. Itu opsi satu, dan itu sekarang berlangsung karena batas waktunya kan tinggal besok. Karena itu hari ini kami daftarkan. Nah, tadi yang disebut positif adalah habis itu kan ada opsi dua. Opsi kedua itu apakah buka pendaftaran lagi dan supaya pilkada tetap berlangsung, karena kan dari di Panwas nanti kan bisa dua kemungkinannya, dikabulkan, tidak dikabulkan. Nah, kalau tidak dikabulkan, itu tadi yang disebut Bang Edi tadi, kita bicarakan secara paralel gitu. Karena Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum menghormati langkah hukum yang ditempuh PAN dan Demokrat terkait dengan pencoretan pasangan Rasio Dimam Abror. Namun KPU mengingatkan calon yang tidak memenuhi syarat tidak boleh mencalonkan lagi diri sebagai wali kota maupun wakil wali kota. Bagi kami kan kita tidak ada problem, maksudnya ya kita hormati mekanisme yang juga dibuka ruangnya dalam ketentuan undang-undang. Nah, itu hak konstitusional dari partai untuk menggugat. Bahwa misalnya tidak ada gugatan, ya berarti mereka mengikuti prosedur untuk mendaftarkan kembali kan. Siapa yang mendaftarkan? Yang mendaftarkan adalah yang memang siapapun partainya kan gitu, dan yang memenuhi kualifikasi, memenuhi syarat seperti itu. Kalau yang tidak memenuhi syarat itu tidak boleh daftar lagi. Pemirsa, bakal calon wakil Surabaya Dimam Abror Juraid mengaku kecewa dengan keputusan dari KPU Surabaya yang mencoret kepesertaan dirinya dan bakal calon wali kota Rasio dari Pilkada Surabaya.
Dan ditemui di ruang kerjanya di kantor KONI Jawa Timur, Dimam Abror menyatakan KPU Kota Surabaya seharusnya tidak mencoret pasangan Rasio dan Dimam Abror dari Pilwali Surabaya 2015. Menurutnya berkas yang tidak memenuhi syarat bukanlah pelanggaran yang fatal. KPU Kota Surabaya seharusnya melakukan verifikasi faktual ke parpol pengusung yaitu PAN dan Demokrat. Abror mengaku sedang bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cipanas saat KPU Kota Surabaya mengumumkan tidak lolosnya pasangan Rasio Dimam Abror. Merupakan salah satu kader yang dipercaya dari ini. Kalau sebuah pertandingan sepak bola, ibarat pertandingan sepak bola, itu saya merasa bahwa pelanggaran yang saya lakukan itu tidak seharusnya langsung di kartu merah. Kalau menurut saya ini bukan pelanggaran yang misalnya fatal gitu ya. Pelanggaran kan paling menurut saya maksimal itu kartu kuning, itu pun menurut saya tidak layak kartu kuning, hanya peringatan. Tapi bagi saya ibaratkan seorang gadis atau dijaga atau perawan yang mau menikah gitu misalnya, sudah diizini oleh orang tuanya misalnya, kan ditanyakan saja ke orang tuanya gitu kan, apakah betul Bapak mengizinkan putrinya atau putranya itu untuk menikah gitu. Kan tidak ditanyakan, loh kemarin surat izin dari orang tuamu itu asli apa enggak ya, ditanyakan aja ke orang tuanya, namanya verifikasi faktual kan begitu. Ditanyakan ke orang tuanya, oh iya saya ngizini anak saya untuk menikah atau dinikahi begitu kan. Tapi kalau kemudian dimasalahkan, iya tapi kemarin surat izinnya itu fotokopian itu, bukan asli. Saya minta supaya dibikinkan yang asli. Nah, berarti kan prosedurnya yang lebih ditekankan dibanding dengan substansinya atau ya faktanya gitu. Jadi sementara itu Mahkamah Konstitusi menggelar gugatan calon tunggal pilkada serentak. Pihak penggugat meminta syarat sedikitnya 2 pasang calon dalam pilkada serentak dicabut dan diberikan satu solusi alternatifnya. Pihak penggugat yang diwakili oleh Wisnu Sakti Buwana yang juga merupakan calon wakil wali kota Surabaya menyatakan aturan yang mengharuskan pilkada diikuti oleh minimal 2 pasangan calon telah merampas hak-hak rakyat. Pasalnya ada beberapa daerah yang hanya diikuti oleh 1 pasangan calon, salah satunya adalah di kota Surabaya, Jawa Timur. Dan pemohon berharap aturan yang mengharuskan pilkada diikuti 2 pasangan calon segera diubah sehingga daerah yang hanya memiliki 1 pasangan calon segera melakukan proses pemilihan. Itu sejak kemudian sehingga bisa mengikuti proses pilkada. Tawaran kita ada 2. Berdasarkan pemberitaan di Surabaya, itu kami sebagai calon petahana memang sudah diakui oleh seluruh partai politik yang ada di sana, yang juga sekarang tidak mendaftar dan juga jadi begal pilkada ini. Mereka mengakui bahwa kita akan menang kalau pemilu dilakukan di 2009, sehingga kita minta agar segera dilantik bagi calon tunggal yang muncul. Tapi solusi kedua yang kita tawarkan adalah calon tunggal juga tidak serta-merta dilantik, agar rakyat juga diberi hak untuk memilih nanti tanggal 9 Desember 2015, memutuskan bahwa setuju atau tidak setuju dengan calon tunggal ini. Dari situ oleh anggota TNI. Dan sejumlah petugas yang terdiri dari tim Inavis, DVI, serta Jokpol Polda Sulsel Barat terlihat melakukan olah TKP di lokasi bentrokan di kawasan sirkuit road race, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali, Mandar. Proses olah TKP juga disaksikan langsung anggota TNI sejalan dengan pernyataan Kapolda Sulawesi Selatan dan Barat Irjen Anton Setiaji bahwa penyidikan akan dilakukan transparan dengan melibatkan anggota TNI sebagai tim pemantau. Sementara itu, dari hasil olah TKP, tim menemukan sejumlah benda yang diduga berkaitan dengan terjadinya bentrokan. Tentunya terkait dengan masalah kejadian ini, kita sudah koordinasikan dengan pihak kepolisian, dalam hal ini Bapak Kapolda. Kita akan turunkan tim investigasi gabungan untuk memproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Tentunya nanti yang salah tidak ada orang kebal hukum, semuanya akan diproses sesuai hukum. Ada penyalahgunaan minuman oplosan ya, yang kemudian mengakibatkan kali ini 3 orang tewas dan juga 9 orang dirawat di rumah sakit akibat menenggak miras oplosan di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dan ternyata mereka ini membeli obat
minuman suplemen yang kemudian dicampurkan ke minuman keras. Sementara ini adalah salah satu hal yang bisa dikatakan terus terjadi setiap kali ya, dan bahkan bisa membahayakan kesehatan mereka. Ya. Dan sementara itu berdasarkan catatan petugas Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Slamet Garut, hingga malam ini jumlah total korban miras oplosan berjumlah 12 orang, termasuk 3 orang yang tewas. Sedangkan 9 orang lainnya mendapatkan perawatan intensif di ruang IGD. 1 orang korban tewas atas nama Samsul, 24 tahun, warga Cimaragas, Kecamatan Cilawu. Sedangkan 2 orang korban tewas lainnya atas nama Adri Ganjar dan Dea Galih, warga Regol dan Daya Handap, Kecamatan Garut Kota. Ketiganya tewas di tempat dan tidak sempat dibawa ke rumah sakit. Salah seorang korban yang dirawat mengakui dirinya mengkonsumsi miras oplosan tersebut setelah minum minuman keras yang dicampur dengan minuman suplemen. Setelah meminumnya, dirinya merasakan sakit di dada dan mual 1 hari kemudian. Kita ke informasi lainnya, pemirsa.